Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nala ma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali bahasan kita dari kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan berbagai macam dan berbagai jenis masyarakat. Ya, Nabi Muhammad SAW mempraktekkan langsung, bukan hanya berbicara, bukan hanya memberikan nasihat, tetapi mempraktikkan langsung berinteraksi dengan banyak kalangan dan berhadapan langsung dengan persoalan-persoalan yang ada yang berhubungan dengan eh, masyarakat. Nah, tetapi ternyata bukan cuma dengan semua kalangan masyarakat, artinya anak kecil, remaja, dewasa, lansia, laki, perempuan, kaya, miskin, sehat, sakit, kemudian ada orang yang taat, ahli maksiat, ada orang yang beragama Islam dan tidak beragama Islam, tapi juga sampai interaksi dengan jin dan dengan hewan. Nah, pembahasan kita yang terakhir adalah berkaitan dengan interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan hewan, dengan binatang. Ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'al hayawan. Interaksi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hewan, dan hewannya bermacam-macam yang luar biasa. Tetapi yang kita dapatkan adalah prinsip-prinsipnya. Itu yang akan kita pelajari bersama dalam interaksi pada kesempatan kali ini. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai pada pembahasan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada ulasan yang bisa kita lihat sama-sama. Wa kana yanha 'anit tafriqi bainat tuyuri shaghirati wa ummahatiha. Nabi Muhammad SAW melarang memisahkan antara burung kecil dengan induknya. Nah, ini kita baca secara singkat karena waktu itu kita belum tuntas di bahasan ini. Wa ani bin Mas'udin qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau menuturkan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah safar, fantalaqa li hajatihi. Lalu beliau pergi menjauh dari kami karena ada keperluan, ada hajat. Fara'aina hummaratan ma'aha farkhan. Kami melihat ada hummarah. Hummarah itu artinya burung kecil, ya. Burung kecil yang ya dia berarti dia induknya dengan dua anaknya. Fa'akhadna farkhaiha. Lalu kemudian kami ambil anaknya. Bayangkan anak dari burung kita. Burung ini burung kecil itu macam-macam tentunya, kalau di kita sangat beragam. Dan kita patut syukuri di tanah air ini eh, ragam burung luar biasa. Kemudian faja'atil hummaratu faja'alat tafrishu. Nah, kemudian akhirnya burung itu ketika burung kecil ini ketika datang, terus kemudian dia cari-cari, ya, dia marah-marah, kemudian dia berusaha untuk apa ya menyerang burung yang atau menyerang siapapun yang mengambil anaknya. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man faja'a hadhihi biwaladiha, ruddu waladaha ilaiha." Lalu beliau karena melihat burung itu eh, marah dan mengepak-ngepakkan sayapnya, itu maksudnya dia eh, marah. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapa yang membuat burung ini gelisah karena anaknya? Kembalikan anaknya kepada induknya, kepada burung tersebut. Itu menunjukkan bahwa kita tidak dibenarkan untuk ngambil anaknya dari induknya. Ya, ini berlaku bukan hanya pada hewan, apalagi pada manusia. Ya, bagaimana seorang manusia kehilangan anak, bagaimana seekor hewan induknya kehilangan anaknya. Ini termasuk akhlak, termasuk adab dalam interaksi kita dengan hewan. Berikutnya, wara'a qaryatan namlin qad harraqnaha. Dan beliau melihat kami membakar sarang semut. Faqala, lalu beliau bersabda, man harraqa hadhihi? Siapa yang membakar ini? Maksudnya membakar sarang
dari semut ini. Kulna, kami menjawab, nahnu, kami. Qala innahu la yanbaghi ayyu azziba bin nari illa rabbun nar. Sesungguhnya tidak ada yang boleh menghukum dengan api selain Robnya api. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat yang mengadab manusia, yang durhaka, yang kafir, yang musyrik, yang dan seterusnya. Dan sekian banyak bentuk-bentuk penyimpangan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Yang mengadab itu siapa? Rabbun nar. Robnya nar yang menciptakan api. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahasan sebelumnya. Kemudian berikutnya, wa naha an ramyi syai'in minal bahaimi bis-sihami wa ghairiha. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan hewan sebagai sasaran anak panah atau sasaran tombak, sasaran kalau sekarang peluru. Itu nggak boleh semua. Jadi eh, tidak boleh menjadikan hewan sebagai sasaran. Misalnya, kalau orang berlatih memanah misalnya, silahkan. Dan itu keterampilan yang bagus dilatih. Tapi melatih memanah itu sasarannya apa? Nah, sekarang kita mengenal ada bantalan atau ada sasaran untuk memanah dari berbagai bentuk bahan. Ya. Ada gabus, ada kayu, ada ini, ada itu, macam-macam. Nah, yang nggak boleh adalah kalau sampai hewan dipasang di situ, kemudian dijadikan sasaran panahnya. Kita dianjurkan untuk berlatih. Nah, berlatih keterampilan tersebut, ini keterampilan yang bagus untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Tapi tidak boleh hewan sebagai sasarannya. Nah, kita lihat di sini. An Hisham bin Zaidin qala. Dari Hisham bin Zaid. Beliau menuturkan, dakhaltu ma'a Anasin alal Hakam bin Ayyub. Saya memasuki Anas. Ya, saya memasuki Hakam bin Ayyub bersama sahabat Anas. Faro'a ghilmanan au futyanan nasobu dajajatan yarmunaha. Lalu beliau melihat ada anak-anak, ya, anak-anak muda, anak-anak kecil, remaja. Mereka menjadikan ayam sebagai target. Ya. Faqala anna sunnahan Nabi sallallahu alaihi wasallam antas birul bahaim. Antus barul bahaim. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang mengikat, menahan hewan, terus kemudian dijadikan apa? Sasaran. Kalau zaman kita sekarang bisa misalnya selain menggunakan panah ya menggunakan pistol, menggunakan senapan dan semacamnya. Ini semua tidak dibenarkan. Yang jadi masalah yang tidak dibenarkan adalah berkaitan dengan menjadikan hewan sebagai targetnya. Dan ini hadisnya terdapat di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Jadi hewan itu dibiarkan, dijadikan target dan kalau itu misalnya latihannya pakai batu ya dilempari batu, pakai panah eh, dijadikan tubuh hewan itu sebagai sasaran dari panah itu. Tombak, panah, pistol, senapan dan macam-macam. Kalau sekarang misalnya orang apa senapan khusus latihan seperti layaknya seorang sniper gitu misalnya. Nah, itu latihannya boleh, tetapi objek yang jadi sasarannya hewan itu yang nggak boleh. Kita lihat berikutnya. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu dakhala ala Yahya bin Sa'idin. Beliau datang menemui Yahya bin Sa'id. Wa ghulamun min bani Yahya rabitun dajajatan yarmiha. Nah, ketika sahabat Abdullah bin Umar menemui Yahya bin Sa'id, lalu melihat ada anak kecil,
anaknya dari keturunan Yahya mengikat ayam lalu dijadikan sasar. Ya, jadi membidik ayam itu dan ayamnya sudah diikat. Ya, akhirnya ayamnya sudah diikat, membidiknya tadi mau pakai batu, mau pakai batu kecil, sedang, besar, kemudian mau pakai tombak, pakai panah, pakai pistol, ya, laras panjang, pistol, apapun artinya bentuknya, senapan dan intinya dijadikan sebagai sasaran. Famasya ilaihi Ibnu Umar hatta hallaha. Lalu Ibnu Umar datang kemudian melepaskan ikatannya. Melepaskan ikatan ayam tersebut. Summa akbala biha. Lalu menemuinya wabil ghulami ma'ahu. Dan beliau membawa anak ayam tersebut lalu mengatakan uzjuru ghulamakum an ayas yasbiru hadha tayra lil qatli. Laranglah ya, atau tegurlah dengan keras, dengan tegas. Zajar itu dia bukan cuma sekedar ngapunten nggih, ini nggak boleh. Itu bukan begitu. Tapi zajar itu artinya teguran yang keras, larangan yang keras, yang tegas dari melakukan hal tersebut. Jadi laranglah anak-anak kalian dari menjadikan hewan sebagai target. Ya. Menjadikan hewan sebagai target. Jadi menjadikan burung ini, menjadikan ayam ini, menjadikan apa saja. Dan burung kalau mau kita sebutkan panjang daftarnya, demikian pula nanti misalnya ayam, bebek, dan apapun hewannya. Lalu kata sahabat Abdullah bin Umar, fa inni sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an tusbaro bahimatun au ghairuha lil qatli. Karena saya telah mendengar Rasulullah SAW melarang membidik, menembak, memanah, menombak dan seterusnya hewan ya setelah sebelumnya diikat untuk jadi sasaran apa sasaran lalu kemudian eh, membunuhnya. Kalau kita mau misalnya mau makan ayam ya disembelih ayam. Kalau mau makan bebek disembelih bebeknya. Tapi bukan dengan cara tadi dikasih sasaran dengan misalnya tadi dengan tombak, dengan panah, terus setelah itu dimakan atau dibunuh. Nah, nah ini yang menunjukkan larangan dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Berbeda dengan riwayat sebelumnya, yang ini tentu lebih menguatkan dari yang sudah disampaikan sebelumnya. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain an Sa'id bin Jubairin dari Sa'id bin Jubair qala beliau menuturkan marra ibnu Umar bi fityanin min Quraisyin. Ibnu Umar melewati beberapa anak muda dari Quraisy qad nasabu tayran wa hum yarmunahu. Eh, mereka apa, eh, menjadikan jadi anak-anak muda Quraisy ini mengikat burung kemudian mereka melemparinya membidiknya ya kalau tadi pakai batu ya dilempari kalau panah ya dipanah tombak atau apapun wa qad ja'alu li sahibi tayri kulla khati'atin min nablihim. Jadi eh, masing-masing ya kan ini ada beberapa anak muda masing-masing tuh membidik masing-masing anak muda itu membidik ke burung tadi. Jadi oh iya. Ya, tentu kalau bentuknya termasuk juga misalnya kalau pakai ketapel misalnya. Nah itu alat-alatnya itu nanti bahasan berikutnya. Tetapi yang jelas yang jadi inti bahasanya adalah hewan dijadikan target. Ya, hewan dijadikan target. Nah, masalah mau dilempar, kemudian pakai kalau sekarang pakai ketapel, pakai tombak, panah, peluru, sasarannya adalah hewan tersebut, ini semua dilarang. Nah, apa yang terjadi? Falamma ra'au ibna Umar tafarraqu. Begitu mereka melihat
sahabat Abdullah bin Umar, mereka pada ngacir, ya, pada kabur, meninggalkan burung tersebut. Faqala Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar mengatakan, man fa'ala hadza? Siapa yang melakukan ini? La'anallahu man fa'ala hadza. Ya. Allah melaknat siapa saja yang melakukan hal ini. Allah melaknat siapapun yang melakukan hal ini. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh ghardan. Ya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan makhluk yang punya roh sebagai target. Ya, sebagai target. Jadi tadi mau burung, mau ayam, bebek, atau silakan sebutkan daftar nama-nama hewan apapun yang bisa dijadikan target. Nah, ini nggak boleh. Nah, fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la'anallahu mamatsala bil hayawan. Allah melaknat siapapun yang melakukan mutilasi terhadap hewan. Jadi tubuhnya nggak langsung disembelih, tapi disiksa dengan cara seperti itu. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, wa an Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Nah, ini kita pindah ke riwayat yang lain, riwayatnya Ibnu Abbas. Sebelumnya Ibnu Umar. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, la tattakhidhu syai'an fihi ruh ghardan. Jangan kalian menjadikan apapun yang hidup, apapun yang punya roh sebagai sasaran bidikan. Sebagai sasaran bidikan, sebagai target bidikan. Qala Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan, maksudnya la tattakhidul hayawan al-hayya ghardan tarmuna ilaihi. Jangan kalian menjadikan hewan yang masih hidup sebagai sasaran bidikan, sasaran tembak kalian, sasaran bidikan kalian, kal ghardi minal juludi wa ghairiha. Contohnya misalnya menembak sasaran yang terbuat dari apa, kulit dan semacamnya. Jadi kalau kalau kulit itu nggak apa-apa. Kalau tembok itu apa? Misalnya eh, pakai pakai apa ini? Pakai kayu. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi, nah, hewan diperlakukan seperti itu, nah itu yang nggak boleh. Ini penjelasannya Imam Nawawi. Jadi kalau sekarang misalnya orang berlatih memanah, menggunakan apa? Saya menggunakan kayu, saya menggunakan bantalan ini dan itu boleh. Nah, menjadikan hewan seperti itu yang nggak boleh. Nah, itu yang dikatakan oleh Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan itu. Wahada nahyu tahrim. Dan larangan ini status hukumnya sampai pada hukum haram, bukan makruh, tapi haram. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam fi riwayat Ibnu Umar allati ba'da hadhihi. Oleh karena itu, dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la'anallahu la'nullahi man fa'ala hadza. Ya, la'anallahu man fa'ala hadza. Allah melaknat siapapun yang melakukan perbuatan ini. Wali annahu ta'dzibun lil hayawan. Karena ini adalah bentuk ta'dzib, ini adalah bentuk mengazab hewan. Wa itlafun li nafsi. Ya, wa itlafun li nafsi, dan ini adalah bentuk mem, eh, me- ya, membinasakan, ya, merusak, menghancurkan. Ya, jadi ini bentuk eh, jadi menghancurkan kehidupan hewan tersebut. Wa tadyi'un limaliyatihi. Dan ini juga sebagai bentuk dari menyia-nyiakan nilai harta yang ada pada hewan tersebut. Kan kalau seandainya hewan itu masih hidup, bisa dijual.
ada nilainya, ada harganya. Tapi kalau hewannya sudah tadi dijadikan sasaran, dijadikan bidikan, ya sasaran bidikan, jadikan target bidikan dari tadi batu, mau panah, tombak, apalagi peluru dan yang lainnya, semuanya membuat hewan itu jadi tidak bernilai lagi, gak ada harganya. Tapi kalau masih hidup, masih ada harganya, dijual bisa. Wa tafwitun lidzakatihi ingka namuzakka. Dan akhirnya ini juga menghilangkan kesempatan untuk menyembelihnya jika hewan tersebut hewan yang bisa disembelih. Wali manfaatihi illam yakun muzakka. Dan juga menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan manfaat jika hewan tersebut bukan hewan yang disembelih. Nah, ini ada istilah muzakka. Muzakka itu artinya disembelih. Maksudnya, hewan itu kan ada hewan yang bisa disembelih dan memang ada cara menyembelih yang diajarkan dalam syariat dan ada yang tidak. Contohnya misalnya ikan. Ada penyembelihan? Nggak ada. Gimana cara menyembelih ikan? Nggak ada cara menyembelih ikan. Ikan tuh nggak ada cara menyembelihnya. Kayak kita makan ikan kan semuanya bangkai. Semuanya bangkai. Jadi misalnya ikan laut, apapun ikan lautnya. Pada saat kita makan, itu kan posisinya hewan tersebut mati. Bukan disembelih ya. Ya, mati dengan cara apa matinya? Macam-macam. Statusnya apa? Bangkai. Tapi kan jelas sabda Nabi SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Yang namanya hewan-hewan laut itu halal bangkainya. Airnya suci dan mensucikan. Air laut maksudnya. Maka kalau kita melihat ada hewan yang disembelih dan yang tidak disembelih. Karena memang ada hewan yang tidak ada tuntunan dalam syariat kita menyembelihnya. Dulu ini ada apa guyonan yang saya cuma mendengar ceritanya, tetapi tidak pernah menyaksikan langsung kertasnya atau plastiknya. Jadi katanya dulu tuh waktu kami kuliah dulu ada eh, orang dari luar Saudi ingin menunjukkan bahwa produk mereka itu halal, ya, disembelih dengan cara sesuai dengan syariat. Yang lucu adalah ketika yang disembelih dituliskan di situ bahwa ikan yang ada dalam kemasan ini disembelih dengan cara sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, waktu itu jadi bahan tertawaan ya karena memang ikan itu nggak ada cara menyembelihnya. Mau ikan yang besar sebesar-besarnya, mau ikan paus atau ikan apalah yang paling besar, sampai ikan yang kecil sekecil-kecilnya. Ikan teri misalnya. Gimana cara nyembelih ikan teri? Ya nggak ada. Memang nggak ada tuntunan, nggak ada kaifiah, nggak ada cara nyembelih ikan teri. Karena memang ikan teri itu bukan bukan dan ikan secara umum bukan hewan yang disembelih. Jadi tidak disembelih. Gimana caranya? Ya memang langsung aja. Jadi dia posisinya dalam keadaan bangkai, mati, terus setelah itu digoreng, direbus, digodok, ya pokoknya apa saja cara masak yang kita kenal itu semuanya halal. Ya. Jadi tidak ada cara nyembelihnya. Ya, kebayang ya kalau ikan itu disembelih satu persatu lah. Kalau yang ada minat dan suka dengan ikan teri, gimana cara nyembelih ikan teri itu satu persatu yang kecilnya seperti itu. Padahal kita beli setengah kilo ikan teri aja jumlahnya sudah kebayang, angkanya banyak sekali tuh. Ya, ibu yang di dapur pasti ya kewalahan untuk nyembelih ikan yang kecilnya seperti itu. Ya, ini sampai di sini dulu untuk pembahasan pada kesempatan malam ini. Kami cukupkan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.